Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Rosiana Larasati. Saya berasal dari SD Negeri 01 Mojogedang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang asal-usul Karanganyar. Sejarah terjadinya kota Karanganyar tidak bisa dipisahkan dari sejarah Kerajaan Mataram yang saat itu berkedudukan di Kartosuro. Pada waktu itu, yang menjadi Raja Mataram adalah Sinuhun Prabu Amangkurat Jawa. Pada masa pemerintahan Raja Amangkurat Jawa inilah, Kerajaan Mataram mengalami kemunduran. Hal itu terjadi karena sudah begitu besarnya campur tangan Belanda di keraton. Di antara para kerabat keraton yang paling gigih menentang Belanda adalah Pangeran Diponegoro bersama istrinya, yaitu Raden Ayu Diponegoro. Bersama para pengikutnya, pangeran yang gagah berani ini melancarkan serangan terhadap markas-markas Belanda yang berada di wilayah Kartosuro dari benteng pertahanan mereka di Madiun. Pada awalnya, serangan Pangeran Diponegoro ini sangat menyulitkan pihak Belanda. Namun, karena kalah persenjataan dan tidak juga sepenuhnya didukung pihak keraton, akhirnya perlawanan Pangeran Diponegoro dapat dipatahkan Belanda. Pangeran Diponegoro dapat ditangkap Belanda dalam sebuah serangan besar-besaran yang dilancarkan oleh pihak pasukan Belanda. Peristiwa itu dicatat sejarah terjadi pada tahun 1723. Pangeran Diponegoro yang ditangkap Belanda kemudian diasingkan ke Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Sementara itu, Raden Ayu Diponegoro yang berhasil lolos dari serangan Belanda kemudian mengasingkan diri ke daerah Bangwetan. Dia menyamar sebagai seorang petapa dan membuat pesanggrahan kecil di tengah hutan dan bergelar Nyi Dipo. Ketika suatu hari Nyi Dipo sedang khusyuk berdoa memohon petunjuk kepada Sang Pencipta, tiba-tiba terdengar sebuah suara gaib. "Permohonanmu terkabul, Nyi. Sekarang pergilah ke tengah hutan. Di bawah pohon jati growong atau berlubang ada sarang burung derkuku yang jatuh dari atas. Peliharalah anak burung itu. Jika kelak sudah bisa berbunyi aneh, sopo mangan aku bakal dadi luhur. Berarti waktunya sudah tiba akan datangnya seorang kesatria yang dikawal oleh 3 orang pengikutnya." Nyi Dipo pun tergagap mendengar suara itu. Oleh karena itu, bekas pejuang wanita ini segera bergegas menuju ke tengah hutan. Ternyata benar, ditemukan sarang burung derkuku dengan seekor anak burung yang menciap-ciap dengan sangat kerasnya. Dengan penuh kasih, Nyi Dipo pun segera memungut anak burung itu dan membawanya ke pesanggrahannya untuk dipelihara. Tanpa terasa, waktu terus berjalan. Di Keraton Kartosuro, Raja Amangkurat Jawa sudah meninggal dan digantikan oleh Sunan Pakubuwono II. Namun, yang tidak berubah di Keraton Kartosuro adalah pengaruh Belanda dan justru semakin bertambah kuat. Oleh karena itu, beberapa kerabat keraton pun akhirnya mengikuti jejak Pangeran Diponegoro. Beberapa orang kerabat keraton yang akhirnya lolos dari Keraton Kartosuro untuk kemudian bangkit melawan Belanda adalah Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said beserta para pengikutnya. Mereka dengan gigih terus mengorbankan perlawanan rakyat untuk mengusir Belanda dari bumi Mataram. Pada suatu hari, Raden Mas Said sedang berada di tanah Bangwetan. Seperti kebiasaannya, dia selalu menyempatkan diri untuk bertapa. Sang pangeran itu kemudian terkenal dengan julukan Pangeran Samber Nyawa itu bertapa di tengah hutan dengan ditemani oleh 3 orang pengikutnya.
Ketiganya adalah Ronggo Panambang, Udanawarsa, dan Nitidana. Dalam keheningan hutan itu, tiba-tiba Raden Mas Said dikejutkan oleh bunyi burung derkuku yang sangat aneh. Burung itu berkicau, "Sopo mangan aku bakal dadi luhur." Artinya, siapa yang makan aku pasti kelak menjadi luhur. Raden Mas Said beserta para pengikutnya pun mengejar burung itu. Burung itu masuk ke pesanggerahan, dan di dalam pesanggerahan disambut oleh perempuan setengah umur. Dialah Raden Ayu Diponegoro atau Nyi Dipo. Ternyata, diruntut dari sejarah, ternyata Raden Mas Said masih terhitung cucu dari Nyi Dipo. Nyi Dipo segera menangkap dan memasak burung ajaib itu, kemudian menghidangkan kepada Raden Mas Said. Ditambahkan dengan hidangan, jenang katul, dan minuman legen. Setelah itu, Nyi Dipo menceritakan tentang keberadaan burung itu dan juga tentang wisik. Wisik adalah tanda dan isyarat bahwa sebentar lagi Raden Mas Said akan segera menjadi raja. Raden Mas Said beserta para pengikutnya begitu bersyukur setelah mendengar keterangan dari Nyi Dipo. Sebagai ucapan tanda syukur, Raden Mas Said menamakan tempat itu dengan nama Karanganyar. Jadilah tempat itu sampai sekarang bernama Karanganyar. Sementara itu, Nyi Dipo yang dianugerahi gelar Nyi Ageng Karang oleh Raden Mas Said yang bakal menjadi cikal bakal Karanganyar. Demikian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.